Zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Ya sudahlah ya. Yang sudah biarkan sudah. Di desa itu, tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang putih, ini ada sedikit makanan untukmu. Ya udah, ibu pulang dulu ya. Salam untuk bawang merah ya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang putih, jika ayah menikah dengan ibu bawang merah, apakah kamu setuju? Aku setuju ya. Baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan ibu bawang merah? Aku setuju, ya kan Bu? Ya, Awalnya, ibu Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan, sifat asli mereka mulai terlihat. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Tentu saja, ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Baiklah Bu. Putih, kamarku berantakan juga tuh. Bersihin dong. Iya Kak. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Bawang putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang sudah menyebar ke seluruh tubuh ayah. Ayah, Putih mohon ayah, jangan tinggalin Putih ya. Nak, jikalau ayah pergi, baik-baik ya nak. Bu, ya, bu, aku titip putih ya. iya, tentu saja. Ayah, jangan tinggalin Putih ya. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih yang hampir tidak pernah istirahat. Putih, bangun kamu. Kamu harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan air mandi dan sarapan untuk saya dan bawang merah. Kemudian, kamu harus memberi makan ternak, menyirami kebun, dan membersihkan rumah. Mengerti kamu? Mengerti Bu. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih Bu. Ibu hanya terbawa. Apa? Dasar ceroboh, aku tidak mau tahu. Jika baju itu belum ketemu, jangan harap kamu bisa pulang ke rumah. Mengerti? Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Putih segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi. Namun, Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti, diperiksanya setiap juluran akar yang menjorok ke sungai. Siapa tahu baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang paman yang hendak pergi ke pasar. Paman. Iya nak, ada apa?
apakah paman melihat baju merah yang hanyut di sekitar sini? Aku perlu menemukannya dan membawa pulang. Ya, nah tadi paman melihatnya. Jika kamu cepat-cepat mengejar, mungkin kamu akan mendapatkannya. Baiklah, terima kasih paman. Ya, nah sama-sama. Hari sudah mulai gelap. Bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi, Kek. Siapa kamu, nak? Saya bawang putih, Kek. Saya sedang mencari baju saya yang hanyut di sekitar sini. Namun, karena hari sudah malam, bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Tentu saja boleh. Tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sudah lama juga aku tidak mengobrol dengan siapapun. Baiklah, Kek. Saya akan menemani kakek selama seminggu. Asal kakek tidak bosan. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan kakek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah kakek. Tentu saja kakek merasa senang, hingga akhirnya genap sudah seminggu kakek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini bersamaku. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa pulang baju. Dan satu lagi, kau boleh memilih salah satu dari labu kuning ini. Tidak usah, Kek. Ayolah bawang putih. Baiklah. Saya ambil yang kecil saja ya, Kek. Mengapa kamu memilih yang kecil? Saya takut tidak kuat membawanya pulang, Kek. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya. Ya sudah, sana pergi. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Hah? Emas permata? Ibu! Bu! Aku dapat emas permata, Bu! Bawang merah dan ibunya pun langsung merebut emas dan permata tersebut. Gembel! Dapat emas dan permata ini dari mana? Iya, dari mana? Aku dapat emas permata ini Dari mana, Putih? Waktu itu aku sedang mencari baju ibu yang hanyut. Lalu karena hari sudah malam, aku menginap di rumah kakek. Dan setelah selama seminggu, aku dapat hadiah ini. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh si putih itu. Baik, Bu. Tenang saja. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah kakek. Kakek tahu tidak baju yang hanyut di sungai tadi? Kakek tahu, nak, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, kakek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya kakek memberiku labu sebagai hadiah karena telah menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju-baju yang kotor. Baiklah, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Saksikan di sini. Rolling, action. And action! Bawang putih, sepertinya ayah sudah tepat lagi karena penyakit ayah yang seru. And action! Iya. Iya. Tidak tersangkut di depan rumahku.
nggak sekolah. Pinter. Nah, kelihatan banget sumpah. Jadi kelihatan banget. Jadi project kedua kita tentang See you next project.